Kembali lagi di channel kesayangan kalian, di mana kita akan membahas salah satu liga korupsi di Indonesia. Jadi Indonesia ini sudah memprihatinkan, dan saya bikin tagline-nya adalah Indonesia diambang liga korupsi. Kita akan mulai, ada 5 kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, 5-5-nya mungkin kalian tahu ya. Yang kelima nih guys. Ya, ini adalah korupsi PT PPI. PPI itu adalah Perusahaan Perdagangan Indonesia, di mana ini adalah korupsi gula kristal yang diimpor. Ya, Tom Lembong, ex Menteri Perdagangan. Jadi dia adalah mantan Menteri Perdagangan. Kemudian dia dicatat gitu ya, dicatatkan merugikan negara itu hampir 71 triliun. Memang dia tidak bekerja sendiri dalam kasus korupsi ini, gitu ya. Dia melakukannya itu bersama dengan beberapa perusahaan gula yang ada di nasional. Ya, salah satunya itu seperti pengubahan ya. Jadi gula kristal itu diubah menjadi gula pasir. Untuk mekanisme impornya nggak ada yang salah, cuman ada manipulasi ya, manipulasi dari impor gula tersebut. Dan itu tercatat 71 triliun guys. Ya, gula pasir aja bisa dikorupsi. Gitu ya. Dan yang anehnya, kita negara agraris ya, tapi masih impor gula. Banyak yang bilang, oh ini mah hanya mempertahankan pasokan gula. Ya, cukup memprihatinkan. Kemudian yang keempat nih, terbesar, yaitu korupsi Duta Palma. Duta Palma ini adalah kasus lahan sawit. Ya, memang ini diketahui oleh Erick Thohir, Menteri BUMN. Hanya saja perkebunan kelapa sawit ini disita, gitu ya, dari kasus korupsi itu sekitar 21.000 hektar. Ini cukup besar guys. Jadi ini pencucian uang memang cukup sudah lama gitu ya, sekitar tahun 2016-an. Tapi ini dipercaya cukup besar pengaruhnya ya terhadap kerugian negara. Ini ditaksir sampai 78 triliun. Triliun guys. Itu kalau dalam cetakan uang itu sangat besar sekali gitu ya. Oke, ini yang keempat. Ada juga yang ketiga, cukup besar juga ini guys. Ini adalah korupsi BLBI. BLBI itu adalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Ini terjadi di tahun 98. Kita seperti sudah terbayang-bayang gitu ya, bahwa di tahun 98 itu hiperinflasi. Ini terjadinya inflasi atau peredaran uang yang penurunan ya, menurun. Jadi jumlah uang yang beredar itu lebih banyak, menyebabkan hiperinflasi. Ya, dari kerugian itu bisa diperkirakan itu sampai 144 triliun. Memang kasusnya cukup lama gitu ya, di tahun 98. Tapi kita nggak bisa serta-merta tiba-tiba lupa dengan kasus tersebut. Oke. Nah, ini yang menjadi beban negara dan harus ditanggung sama negara. Luar biasa. Oke. Dan ini yang kedua. Nah, kedua terbesar itu adalah korupsi PT Timah. Ya, untuk hanya dari Harvey Muiz aja itu bisa sampai menyentuh itu sampai 300 triliun. Dan Harvey Muiz ini hanya divonis 20 tahun penjara. Itu pun
sudah ada kabar bahwa ada remisi, ya, remisi masa tahanan, dikarenakan lucu juga karena dia punya keluarga dan punya anak kecil. Luar biasa kasus korupsi ini. Jadi kalau PT Timah ini sempat gempar dan diperkirakan itu adalah nomor 1, ternyata bukan. Ini justru nomor 2 terbesar, ya, untuk kasus korupsi yang merugikan negara sampai 300 triliun. Luar biasa. Ini klasemen liga korupsi luar biasa. Sedangkan kami yang di sekolah itu harus mengajarkan jangan korupsi, jangan telat, harus disiplin, harus jujur, harus bertanggung jawab gitu ya. Nilai-nilai karakter kita dituntut gitu sebagai guru. Tapi apa yang terjadi di atas? Dan itu sangat memalukan gitu ya. Saya punya murid aja akan bertanya-tanya, "Pak, mereka itu biasanya bukan orang-orang yang biasa-biasa aja gitu kan. Orang yang biasanya intelek dan pintar. Tapi kenapa mereka melakukan itu?" Gitu ya. Dan ini yang terbesar di sepanjang sejarah yang hampir menyentuh 1 kuadriliun atau 1000 triliun. Nah, ini adalah kasus PT Pertamina. Ya, ini memang cukup besar, hampir menyentuh 1000 triliun atau 968,7 triliun. Luar biasa. Bahkan mereka buat grup WhatsApp sendiri. Ya, temuan terbaru, grup WhatsApp sendiri. Gila nggak? Dengan judul Orang-orang Senang. Membernya ada 6. Nih orang-orang ini. Ya. Dia memblending yang tadinya Pertalite bahkan premium. Gitu ya, yang RON-nya itu 88. RON 88 itu berarti kan udah sebenarnya udah ditarik gitu ya. Cuman mungkin itu masih disimpan gitu ya, daripada tidak laku gitu ya. Makanya di blending. Di blending itu berarti dicampur gitu ya. Tapi dijual seharga dengan RON 92. Bayangkan berapa jumlah keuntungan dari setiap mereka. Yang seperti kita tahu ya, orang-orang di balik ini itu gaji per bulannya itu menyentuh 1,4 miliar. Miliar guys. Miliar. Bukan juta lagi. Ini luar biasa. Mereka tidak bersyukur gitu ya dengan uang segitu, tapi malah tetap memperkaya diri. Balik dari yang tadi saya bilang, di sekolah kita mengajarkan bagaimana mereka berkarakter yang baik. Sedangkan konsumsi di mana di media massa justru dihadirkan seperti ini. Gitu ya. Bahkan ada yang kasus terbaru adalah PLN. Itu sayang sekali ya, itu sangat disayangkan kalau misalnya benar terjadi guys. Ya, itu dia yang bisa kita bahas di video kali ini. Ya, kita akan bahas hal-hal yang menarik berkaitan dengan IPS yang mungkin salah satunya bisa menjadi video yang kalian suka. Tapi jangan lupa, kalau kamu cinta dengan negeri ini, dukung saya untuk like dan subscribe. Gitu ya, biar saya bisa semakin semangat buat bisa mengkaitkan gitu ya materi-materi yang mungkin cocok gitu ya dengan keadaan saat ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.